Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Destianingsih dari Prodi Manajemen. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rudi Sanjaya sebagai dosen pengampu mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hipotesis pasar efisien versus perilaku keuangan. Hipotesis pasar efisien versus perilaku keuangan. Teori efisiensi market hipotesis pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Fama pada tahun 1970. Fama 1970 mengemukakan suatu pasar bisa disebut efisiensi apabila harga saham yang tercantum menggambarkan informasi dan apa adanya dari perusahaan tanpa pengaruh informasi lain dan telah disesuaikan dengan resiko dan strategi yang dilakukan perusahaan. Perilaku keuangan atau financial behavior adalah kemampuan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengatur dan mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pembelanjaan, penyimpangan, pembukuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari sumber daya keuangan yang dimilikinya. Hipotesis pasar efisien versus perilaku keuangan. Hipotesis pasar efisien atau EMH, teori yang menyatakan bahwa harga aset di pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara cepat dan akurat, sehingga tidak mungkin bagi investor untuk consistently mengalahkan pasar atau memperoleh keuntungan di atas rata-rata secara terus-menerus. Perilaku keuangan atau behavioral finance menekankan bahwa emosi dan bias psikologis investor dapat menyebabkan keputusan tidak rasional dan membuat pasar menjadi tidak efisien. Tujuan hipotesis pasar efisien. Yang pertama, menjelaskan bagaimana informasi mempengaruhi harga aset di pasar. Yang kedua, menunjukkan bahwa harga pasar selalu mencerminkan informasi yang tersedia. Yang ketiga, menjadi dasar bagi strategi investasi pasif. Yang keempat, mengurangi peluang untuk mendapatkan keuntungan abnormal secara konsisten. Tujuan perilaku keuangan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana emosi dan bias kognitif mempengaruhi keputusan investor. Yang kedua, mengkaji penyebab penyimpangan harga pasar dari nilai wajarnya. Yang ketiga, menyediakan alternatif atas keterbatasan teori pasar efisien. Yang keempat, membantu investor memahami dan menghindari kesalahan dalam berinvestasi. Memahami hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa semua informasi tercermin dalam harga pasar. Keuntungan investor. Yang pertama, investor tidak dapat memperoleh keuntungan konsisten tanpa risiko tambahan. Yang kedua, untuk berinvestasi dengan lebih percaya diri dan efisien. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau bias kognitif. Keseimbangan pasar. Pasar cepat kembali ke keseimbangan setelah fluktuasi harga. Strategi investasi aktif. Strategi ini cenderung tidak berhasil dalam jangka panjang. Memahami hipotesis pasar efisien. Ada 3. Yang pertama itu efisiensi lemah, efisiensi semi kuat, dan efisiensi kuat. Efisiensi lemah yaitu harga mencerminkan semua informasi historis yang tersedia. Efisiensi semi kuat, harga mencerminkan semua informasi publik. Yang ketiga, harga mencerminkan semua informasi publik dan pribadi. Prinsip utama perilaku keuangan ada 4. Yang pertama ada bias kognitif, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat cara berpikir tidak rasional. Yang kedua ada overconfidence, yaitu investor sering terlalu percaya diri dalam memprediksi pasar. Yang ketiga ada herding behavior, yaitu kecenderungan mengikuti keputusan orang lain dalam ketidakpastian. Yang terakhir ada loss aversion, yaitu investor merasakan rasa sakit lebih besar dari kerugian dibandingkan kebahagiaan dari keuntungan. Selanjutnya, ada pun studi kasus perusahaan yang menerapkan EMH. Yang pertama ada Dimensional Thought
Fishers atau DFA. Ini menggunakan pendekatan berbasis penelitian untuk mengelola portofolio guna mencapai imbal hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Vanguard Group, menawarkan produk investasi berdasarkan teori efisiensi pasar dengan fokus pada biaya rendah dan diversifikasi. Adapun studi kasus perusahaan penerapan behavioral finance. Yang pertama ada Fuller and Taylor Asset Management, yaitu strategi mengeksploitasi bias perilaku demi hasil investasi lebih baik. Adapun Behavioral Finance Research Group, yaitu penelitian dampak perilaku investor terhadap pasar untuk strategi investasi. Jadi, kesimpulannya adalah hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan merupakan dua pendekatan penting dalam memahami perilaku pasar keuangan. EMH menekankan bahwa pasar bersifat rasional dan harga mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga sulit bagi investor untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Namun, pendekatan ini tidak selalu mampu menjelaskan berbagai anomali pasar. Disinilah perilaku keuangan berperan, dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis dan emosional sering mempengaruhi keputusan investor, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan pasar. Dengan memahami kedua pendekatan ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih seimbang dan realistis tentang bagaimana pasar benar-benar bekerja.